dengan gegap gempita ada pemburu rente. Di sini kalau saudara melakukan kebijakan melanggar Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantas diduga. Itu pantas diduga. Jangan-jangan ya termasuk bagian itu. Ini undang-undang yang dilanggar, ini Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya keberatan dengan tuduhan yang mulia. Saya kan tidak menuduh, saya cuma bertanya. Yang mulia menuduh saya. Yang mulia menuduh saya. Dan menghakimi saya telah melanggar hukum. Ya faktanya saya tanya, saudara bilang ya. Silakan diulangi dan saya akan catat bahwa yang mulia menuduh saya melanggar hukum. Kembali bersama saya dalam Debat to the Point dan Bapak Menteri SDM Sudirman Said masih bicara soal MKD. Saya ingat Anda begitu yakin mengomentari balik. Yang mulia menuduh saya. Tadi kita sudah lihat rekamannya. Keberanian Anda untuk itu dari mana, Pak Dirman? Saya kira lurus saja. Respon spontan aja karena berkali-kali beliau mengatakan saya menggunakan barang ilegal, saya menggunakan sesuatu yang ilegal untuk mengadukan, sampai pada ini saya dituduh bagian dari pemburu rente. Dan saya marah sebetulnya karena justru yang saya kerjakan adalah sedang membersihkan pemburu rente. Tapi kemudian kok dituduh balik, jadi saya respon, saya mengatakan saya catat dan saya tidak terima dituduh seperti itu. Gitu. Dalam keadaan marah Anda masih sempat menyebut yang mulia. Karena di meja itu ada tulisan. Ada tulisan harap jangan lupa menyebut yang mulia kepada anggota MKD itu. Karena kemudian belakangan ada puisi seorang Imam Prasojo tentang yang mulia. Maafkan saya yang mulia. Saya meludahi wajahmu. Baca juga puisi itu. Baca dan saya kira proses ini membawa begitu banyak kreativitas, ekspresi dari perasaan, ekspresi dari sikap publik, dan menurut saya ini satu pembelajaran yang baik juga. Ketika menjadi newsmaker itu karena Anda tidak bisa menghindari dari situ, apa lalu kemudian pikiran yang ada dalam pikiran Anda? Ya sesudah ini kan artinya memang mau tidak mau akan jadi perhatian publik gitu ya, media segala macam, dan saya berharap mudah-mudahan bisa segera kembali kepada tugas-tugas rutin gitu, dan segera mengalihkan fokus, dan toh ini sudah ada yang mengerjakannya, ada proses politik di parlemen, ada proses hukum di kejaksaan. Saya kira itu satu tahapan yang mesti kita lalui saja, dan mudah-mudahan ini ke depan sudah lebih stabil. Tetapi kan ternyata bahwa media itu bisa berpengaruh sangat besar kan. Ketika itu diamplify oleh media, lalu orang tahu kemudian, oh begini toh yang terjadi. Kalau kata Anda tadi, kalau mau cari kutu, taruh di panas matahari, keluar dia. Gitu. Saya punya cerita menarik, sangat menyentuh gitu. Kemarin kebetulan saya ke Papua dan sempat naik ke kapal kecil. Dan yang menjadi guide dari kapal itu seorang ibu asli Papua. Papua mana itu Pak? Papua Barat. Beliau memimpin doa secara Nasrani, kemudian di kapal itu kemudian beliau menyampaikan, Pak, saya mau menyampaikan perasaan saya. Saya berterima kasih sekali dan mewakili masyarakat Papua gitu. Karena sebelumnya kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, dan sekarang dengan proses ini maka menjadi terang benderang. Itu kemudian saya mengingat pada diskusi dengan Presiden beberapa hari setelah proses ini berlangsung. Beliau mengatakan ini semuanya baik untuk pembelajaran publik gitu, dan barangkali itu yang juga tidak bisa diabaikan. Lepas dari hasilnya, kesimpulannya apapun, tapi proses ini telah membuka banyak hal, dan terutama yang saya harapkan adalah sebetulnya menghadapi hal-hal begini itu sebetulnya hal yang bisa dilakukan oleh banyak orang gitu. Di berbagai level, di semua hal yang bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi faktanya adalah menurut pengamatan saya dan sepengalaman saya, ini adalah sebuah kasus pertama yang kemudian sampai membuat seorang ketua DPR
mundur dari posisinya. Jadi bagi kita ini bukan sekedar apakah ini pertama, tapi itu juga besar dan ini landmark. Pak Dirman, ketika Anda melihat sebegitu besar pengaruhnya, apa yang Anda pikirkan? Mungkin kalau kita melihat prosesnya kembali kan proses yang standar karena aturannya ada. Betul. Kemudian disampaikan, kebetulan saja itu melibatkan seorang pemimpin gitu ya, pemimpin legislatif. Pak Dirman, media mapping dan media framing memperlihatkan publik ada di pihak Anda. Saya ingat saya dengan kolega saya Dono Setiani menginterview Pak Setia Novanto. Lalu kemudian menginterview MKD di sini, saya sendiri. Dan ternyata orang kemudian punya respons yang negatif terhadap kedua tokoh ini. Lalu kemudian orang melihat Anda sebagai pahlawan kali ini. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin agak berlebihan untuk menyebutnya sebagai pahlawan, tapi yang sering saya katakan begini, kita sering menyaksikan orang bekerja di public sector kemudian mendapatkan penghargaan integritas gitu. Ya, betul. Padahal sebetulnya hal pertama yang mesti diberikan ketika kita melayani publik adalah integritas. Jadi integritas adalah yang standar, tapi mungkin karena kita begitu defisitnya. Defisit integritas. Hal-hal yang standar itu kemudian dihargai sebagai satu keunggulan gitu. Nah ini menurut saya PR kita sih. Begitupun apa yang saya kerjakan ini sesuatu yang standar saja. Tapi mungkin karena begitu banyak pembiaran gitu ya. Ada kata-kata kan yang membuat orang baik itu tersingkir, orang jahat memegang peran karena orang baik banyak yang diam saja gitu. Yeah. Nah ini yang mungkin perlu kita jadikan pemikiran. Dan saya yakin kita ini di semua sektor, di semua level banyak sekali orang-orang yang punya niat lurus kok gitu. Lalu kan ketua DPR-nya sudah berhenti. Anda sudah dengar bagaimana proses politik yang terjadi di DPR itu kelihatannya akan ada tukar tempat antara Ade Komarudin dan Pak Setia Novanto yang menjadi ketua fraksi. Setelah itu terlihat sementara MKD tidak memutuskan apakah dia sebuah keputusan resmi ya soal pelanggaran etiknya. Apa yang kemudian Anda pikir setelah lihat proses politik yang berlangsung seperti ini? Sejak awal saya men-set mental model dalam urusan ini, kewajiban saya menyampaikan kepada MKD. Dan proses atau hasil apapun itu kan domainnya beliau-beliau yang di sana. Jadi sudah sekarang publik sudah melihat mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Apapun yang sekarang mereka putuskan, biar saja menjadi penilaian publik itu. Pak Dirman, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.